Kuburaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Di Kuburaya banyak terdapat penduduk miskin dan saat ini tercatat kemiskinan berjumlah 25,47 ribu jiwa. Kuburaya memiliki 9 kecamatan, di mana kami menginvestigasi salah satu keluarga miskin yang memerlukan bantuan yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, yang berlokasikan lebih tepatnya di Dusun Mawar, Desa Kalimas, RT 8 dan RW 3, yang bernama Keluarga Ibu Nabe. Jarak yang ditempuh 32 km selama 45 menit, melewati kantor desa Palsumilan dan pasar tradisional. Akses perjalanan menuju Desa Kalimas cukup baik, namun juga terdapat jalan yang berlubang. Sepanjang Desa Kalimas, terdapat sungai yang terus mengalir. Sungai tersebut digunakan masyarakat untuk mandi serta mencuci pakaian. Keadaan lingkungan di Dusun Mawar cukup bersih dan tidak kumuh. Terdapat satu masjid dan satu SD yang halamannya berair dan berlumpur apabila hujan deras. Pekerjaan utama masyarakat di Dusun Mawar adalah menanam padi dan berladang. Adapun hasilnya yaitu pinang dan jeruk limau. Hasil panen mereka biasanya dijual pada pengepul atau langsung dijual ke pasar. Rumah Bu Nabe berada di seberang sungai. Akses jalan yang digunakan ke rumah ibu menggunakan jembatan kayu milik tetangga. Karena jembatan yang dibangun pemerintah cukup jauh jaraknya dari rumah Ibu Nabe. Isi jalan yang digunakan sebagai akses ke rumah Bu Nabe ini cukup ringkih, namun masih dapat digunakan apabila tidak terlalu membawa beban yang cukup berat. Pekarangan rumah Ibu Nabe dikelilingi oleh pepohonan dan kebun milik orang lain. Jarak antara rumah Ibu Nabe dengan rumah lainnya berjarak sekitar 15 meter. Inilah kondisi rumah Ibu Nabe. Rumah yang terbuat dari kayu dengan ukuran 3 x 4 meter dan luas 12 meter persegi ini dibangun menumpang di tanah milik orang lain. Saat ini Ibu Nabe berumur 78 tahun. Suaminya telah meninggal sejak tahun 2002 dan sekarang hanya tinggal bersama cucunya yang bernama Junaidi. Saat ini kondisi kaki Ibu Nabe sudah lumpuh sejak tahun 2022 karena digigit ular pada saat bekerja di ladang. Karena kondisinya yang lumpuh, Ibu Nabe harus menggunakan popok karena tidak bisa berjalan ke kamar mandi. Jika diestimasikan, upah yang didapat Ibu Nabe tidak menentu dan tidak lebih dari 500.000 per bulan. Kalau boleh tahu Nenek pendidikan terakhir Nenek apa? SD kah? Tak ada. Tak ada itu. Kalau namanya ini cangkul, parang panjang. Oh, dulu sebelum Nenek sakit pekerjaan Nenek apa? Itulah Tani. taruh padi. Oh, nanam padi. Tak ada dulu mana ada sekolah gitu.
Untuk pengeluaran nenek sehari-hari tadi kan dapat dari bantuan orang sama anak nenek, kadang-kadang per minggu dikasih ya Nek. Terus untuk nenek makan dalam sehari berapa kali? 2 kali ya. 2 kali. Waktu tanda lauk ke kecap lah dengan nasi. Oh. Ada cucu mana nggak anaknya cucu ya. Rumah ini kami punya tuh itu atas sukan RT di tanah RT. Oh, di tanahnya RT. Rumah sing RT ini nenek punya. Untuk kebutuhan air sehari-hari, mereka menggunakan air hujan yang ditampung menggunakan ember dan tempayan yang sudah kotor, sehingga air tersebut keruh dan tampak tidak layak untuk dikonsumsi. Keadaan rumah Ibu Nabe cukup memprihatinkan. Atap yang terbuat dari seng bekas ini sudah bocor. Dinding dan lantai kayu pun sudah terlihat rapuh akibat rembesan air hujan. Di dalam rumah ini terdapat 2 ruangan yang hanya disekat menggunakan triplek tipis. Ruangan depan yang digunakan untuk tidur dan dapur di bagian belakang. Terdapat pula 1 kamar mandi yang dibangun seadanya dengan bantuan tetangga. Keadaan rumah Ibu Nabe terlihat berantakan karena rumahnya terlalu kecil dan sempit, sehingga susah untuk menyimpan barang. Alas tidur yang mereka gunakan hanyalah sebuah kasur kapuk yang sudah usang dan lembab karena sering terkena air hujan. Kebutuhan listrik yang mereka gunakan didapat menumpang dari tetangga sebelah rumahnya secara gratis. Begitulah kehidupan keluarga Ibu Nabe, hidup sederhana dan serba kekurangan. Dengan kondisinya yang lumpuh, ia tidak bisa lagi melakukan aktivitas di luar selain berdiam diri di rumah. Di usianya yang senja, ia hanya ditemani seorang cucunya. Jika tanpa cucu dan bantuan tetangga rumah, ia tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ia memiliki 2 anak, namun keduanya juga hidup serba kekurangan, sehingga tidak bisa banyak membantu ibunya. Ibu Nabe tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak memiliki kartu keluarga, dan juga ia tidak pernah mendapatkan pendataan keluarga miskin di desanya. Meskipun demikian, ia masih berharap pemerintah dapat memberinya bantuan. Dengan adanya video ini, besar harapan agar Ibu Nabe mendapatkan ulur tangan dari pemerintah, karena ia sangat membutuhkan bantuan, baik berupa sembako ataupun uang tunai.